Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, hari ini saya akan memberikan materi melalui rekaman agar teman-teman bisa memperhatikan lebih detail dan ini saya rekam jadi teman-teman nanti bisa untuk melihat ulang tayangan dari materi saya pada pagi hari ini. Ini tayangan yang pertama, nanti ada yang kedua, nanti yang lebih ke kuantitatif. Kalau yang ini saya ada salah satu contoh untuk yang wawancara ya. Kemarin kan teman-teman belum melihat bagaimana untuk pembuatan instrumen wawancara itu sendiri. Nah, ini saya ada runtutan, jadi runtutan dari awal bagaimana untuk pembuatan dari instrumen wawancara hingga ke analisis datanya, gitu ya. Nah, kalau ini diawali dulu saya ingin perlihatkan bagaimana sih runtutan dalam penggunaan analisis data di dalam penelitian kualitatif. Kualitatif dulu ya, saya sampaikan kualitatif. Nah, ini ada beragam atau bermacam-macam ya teman-teman, tergantung nanti teman-teman menggunakan pedomannya siapa. Kalau yang saya tampilkan ini salah satu contoh ini dari Crosswell. Crosswell ini mendeskripsikan ada 6 langkah di dalam analisis data kualitatif itu sendiri. Nah, sedangkan nanti ada juga pendapat lain itu nanti yang hanya terdiri dari 3 langkah. Misalkan dari punyanya Sugiono kayak gitu itu hanya ada 3 langkah dalam analisis data kualitatif. Misalkan langsung analisis data, reduksi, terus nanti penyampaian hasil kayak gitu. Nah, ini kalau punya Crosswell itu ada 6. Pada intinya sebenarnya sama, hanya untuk pemecahannya aja dari analisis data itu nanti yang berbeda. Nah, ini punya Crosswell ya. Jadi, analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap suatu data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis capaian singkat sepanjang penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 6 tahap analisis menurut Crosswell. Jadi yang pertama, analisis itu adalah mengolah dan mempersiapkan data. Oke, mengolah dan mempersiapkan data. Jadi proses mengolah mempersiapkan data nanti ada saya terangkan di bawahnya. Yang kedua adalah membaca keseluruhan datanya. Yang ketiga, menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Atau di sini adalah proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Lalu di sini ada terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Yang kelima di sini adalah tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Dan yang terakhir adalah langkah untuk interpretasi atau memaknai data. Oke, coba kita lihat di sini teman-teman. Oke, ini langkahnya nggih, ada langkah ini tadi. Oke, jadi yang pertama langkah yang dilakukan adalah kita melihat dari data mentahnya dulu. Tadi tahapan pertama kita lihat di sini ada mengolah dan mempersiapkan data. Nah, mengolah dan mempersiapkan data itu adalah berarti teman-teman dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan gitu ya. Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, data mentah yang diperoleh di lapangan atau hasil wawancara itu yang sudah diisi dari informan itu silakan dipersiapkan semuanya. Entah itu transkrip wawancara, data lapangan, observasi atau gambar itu semuanya disiapkan dulu. Oke, setelah itu yang kedua, jadi disiapkan itu teman-teman mengumpulkan dulu. Yang kedua adalah proses mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Nah, proses mengolah dan mempersiapkan data ini berarti teman-teman sudah membuat semacam ini, kayak nanti ada contohnya saya, semacam membuat kotak-kotak gitu ya, dibuat kotak atau dibuat tabel untuk mempermudah teman-teman membaca hasil atau data di lapangan. Jadi dilihat nanti pertanyaannya untuk siapa, informannya siapa, kayak gitu nanti ditulis dan dibuat dalam bentuk tabel agar mudah untuk dilakukan analisis. Selanjutnya, setelah tabel tadi terbuat adalah membaca keseluruhan datanya, gitu ya. Membaca keseluruhan data untuk dilakukan
analisis lanjutan gitu ya. Gimana maksudnya membaca keseluruhan data? Kan tadi teman-teman hanya memasukkan di dalam tabel hasilnya dan belum dimaknai atau teman-teman belum melihat secara keseluruhan. Jadi hasil wawancara tadi kan tidak hanya dari satu orang gitu kan, tapi dari beberapa informan. Nah, dari beberapa informan tadi itu hasilnya seperti apa sih? Kan nggak semuanya itu sama kan, pasti akan berbeda. Nah, kalian itu adalah proses untuk menganalisis atau melihat seluruh data atau seluruh hasil dari informan di lapangan gitu. Selanjutnya, setelah dilihat adalah proses mengcoding data gitu ya. Mengcoding data itu bisa dilakukan secara manual atau bisa juga dengan bantuan komputer. Ini adalah menggunakan NVivo itu biasanya ya kalau kualitatif. Cuma kalau membeli NVivo ini memang cukup mahal, jadi memang agak agak sulit untuk digunakan gitu ya. Nah, jadi bisa digunakan secara manual saja, dilakukan coding data. Jadi coding itu merubah dari deskripsi tadi kalau di kualitatif berarti ini adalah proses untuk mendeskripsikan gitu ya. Jadi tadi misalnya jawabannya yang menunjukkan jawabannya yang sesuai dengan indikator A, misalnya yang menjawab ya itu berapa, ya-nya itu deskripsinya seperti apa. Nah, ini proses codingnya. Nah, selanjutnya adalah menghubungkan tema atau deskripsi. Ini disesuaikan dengan teori-teori yang sudah teman-teman buat atau kalian bentuk di bab 2. Jadi dihubungkan hasil di lapangan disesuaikan dengan kajian teori. Misalkan teman-teman ingin mencari tentang partisipasi politik gitu kan, ingin mencari tentang partisipasi politik. Sudah ditemukan, oh indikator partisipasi politik itu harus mencakup 5. Jadi harus menjawab 5 poin di dalam partisipasi politik. Lalu kalian lihat di hasil di lapangan tadi, itu jika dikaitkan dengan 5 apa namanya? Dikaitkan dengan 5 indikator tadi apakah sudah memenuhi semua atau belum gitu. Ataukah sudah terjawab atau belum dari yang diberikan oleh informan, misalnya gitu. Nah, yang terakhir adalah menginterpretasi tema atau deskripsi, berarti di sini adalah proses teman-teman menulis kembali, gitu ya, menulis kembali dari hasil yang didapatkan setelah dikaitkan dengan teorinya, dikaitkan dengan hasil di lapangan. Nah, ini adalah sekarang hal terakhir yang harus dilakukan adalah menginterpretasikan di dalam bentuk jabaran kesimpulan yang teman-teman buat, misalnya gitu. Oke, ini bagian yang pertama. Sekarang kita akan melihat untuk bagian yang kedua. Di sini saya akan tampilkan contoh bagaimana pembuatan dari itu sendiri. Contoh dari pembuatan wawancara. Jadi pertama kita tahu yang dibuat adalah pedoman wawancara. Ini ada 2 ya, saya coba salah satu aja. Nah, ini misalkan ada, oh bukan yang ini, pedoman wawancaranya bukan yang ini, sebentar, saya tampilkan lagi. Oke, jadi ada beberapa pedoman wawancara yang bisa digunakan, atau di sini dulu, kita masuk di kisi-kisinya dulu ya. Oke, kita masuk di kisi-kisi dulu teman-teman. Di sini ada kisi-kisi dari misalkan ini tentang teori nilai kemuhammadiyahan gitu ya. Saya buat ingin mencari atau wawancara tentang nilai kemuhammadiyahan dan implementasinya dengan wawasan kebangsaan. Nah, ini diterapkan atau untuk wawancara pada 2 aspek, yaitu dari segi dosen dan juga dari segi mahasiswa gitu. Nah, jadi di sini dibuat indikatornya dulu sebelum ke pembuatan instrumen. Nah, ini adalah indikator apa sih nilai kemuhammadiyahan itu intinya apa saja? Oke, nah misalkan ini ada 8 gitu ya. Ada 8 komponen dalam nilai kemuhammadiyahan. Termasuk di sini ada indikator-indikatornya. Jadi dalam kehidupan pribadi indikatornya apa gitu kan sampai pada akhir ini. Nah, ini juga sama. Jadi seperti yang kemarin juga. Jadi ini penjabaran dari indikator atau dari penurunan teori menuju ke instrumen. Yang kedua ada teori tentang nilai wawasan kebangsaan misalnya gitu ya. Ini juga sama indikatornya apa. Nah, nanti baru kita masuk di sini kisi-kisinya. Oke, jadi kisi-kisi wawancara untuk dosen, misalkan saya tampilkan di sini.
Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penanaman nilai kemuhammadiyaan berbasis wawasan kebangsaan pada mahasiswa prodi PPKN. Nah, dari indikator pertanyaan tadi, ini dijabarkan. Ini kayak punya teman-teman yang kemarin membuat itu sama seperti pembuatan di angkat ya. Nah, ini adalah jabaran pertanyaannya. Apakah visi misi dan lain sebagainya ini? Nah, pentingkah pemberian mata kuliah AIK untuk nilai kemuhammadiyahan? Bagaimana cara? Nah, kalau saya kaitkan dengan rumusannya. Jadi nanti akan lebih mempermudah. Kalau rumusan yang pertama itu adalah untuk mengetahui cara penanamannya seperti apa. Yang kedua adalah mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya. Nah, berarti di sini saya perlihatkan ada faktor penghambat dan pendukungnya itu dijabarkan lagi di dalam bentuk pertanyaan. Apakah perlu diperkuat penanaman nilai kemuhammadiyahan? Nah, bagaimana cara menanamkan? Apa yang menjadi penghambat dan lain sebagainya. Oke, lalu ini yang untuk respondennya di mahasiswa. Jadi ini sama karena tujuannya sama, cuma respondennya kan berbeda gitu kan. Apa itu? Tadi yang pertama itu adalah dari segi dosennya, yang kedua ini adalah dari segi mahasiswanya gitu kan. Nah, jadi ada dua indikator yang bisa ditampilkan di sini. Kalau tadi tujuannya sama untuk mengetahui bagaimana penanaman nilainya, yang kedua adalah untuk mengetahui faktornya apa. Tapi pertanyaannya yang diberikan ini berbeda. Nah, ini kan karena ini mahasiswa yang terlibat langsung, jadi ini pertanyaannya langsung ke mahasiswa. Apakah saudara mengikuti perkuliahan? Kayak gitu. Nah, kalau di bagian dosen tadi yang di atas ini lebih pada apa itu pembuatan kurikulumnya. Nah, apakah visi misi universitas sudah sesuai dengan nilai kemuhammadiyahan dan sebagainya. Nah, kalau ke mahasiswa ini lebih ke implementasinya. Apakah saudara mengikuti perkuliahan tentang AIK atau tentang nilai-nilai kemuhammadiyahan? Misalkan seperti itu. Itu ya, ini untuk turunan kisi-kisinya. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di tampilan berikutnya. Nanti saya berikan ini filenya, nggak apa-apa. Ini tampilan dari tadi udah pedoman wawancara ya. Oke, pedoman wawancaranya. Tadi kan kisi-kisinya, sekarang ke pedoman wawancaranya sama seperti yang kemarin. Jadi ini tinggal dijabarkan aja pertanyaan tadi yang di sebelah kanan, yang di tabel sebelah kanan, teman-teman bisa untuk ditampilkan di dalam atau dijabarkan dalam bentuk dijabarkan dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Jangan lupa selalu menampilkan identitas untuk mempermudah teman-teman nanti melakukan analisis dan juga dalam reduksi data. Seperti itu. Ya. Untuk di bagian terakhir nanti itu kan sudah digunakan di lapangan gitu ya. Sudah digunakan di lapangan, melakukan wawancara di lapangan, teman-teman melakukan wawancara, nanti mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya itu tadi teman-teman bisa untuk melakukan rekapannya dulu seperti ini. Nah, nih, ini adalah rekapan hasil wawancaranya dulu. Nah, ini misalkan yang pertama ini masih data secara utuh semuanya, jadi nanti tuliskan di sini gitu ya. Misalkan yang pertama dari kaprodinya dulu gitu kan. Dari kaprodinya dulu. Bagaimana rekap hasil wawancara? Ini tanggalnya belum saya tuliskan di sini ya. Oke, rekap hasil wawancaranya. Apakah visi misi sudah selaras dengan nilai Islam kemuhammadiyahan? Nah, ini jawabannya apa yang disampaikan itu semuanya ditulis di sini. Jadi walaupun sudah ditulis di dalam teman-teman sudah membuat selebaran itu, silahkan ini proses mengcoding ya. Jadi teman-teman masukkan lagi ke dalam catatan atau kalian ketik ulang di laptop atau komputer teman-teman. Nah, ini kalau mempunyai alat itu kan mudah tadi dengan NVivo, tapi karena mahal ya, bisa melakukan secara manual aja nggak apa-apa. Nah, jadi apa yang sudah dituliskan atau yang mungkin teman-teman nggak menuliskan tapi direkam, itu silahkan untuk dituliskan ulang di sini. Gitu kan? Nah, ini misalnya, ini bukan kaprodi, ini dari dosen ya. Nah, apakah sudah ada? Nah, semacam ini dituliskan di sini. Nah, pasti jawabannya akan beragam, ada yang singkat, ada yang panjang. Nah, ini nanti sesuai dengan hasilnya. Ini yang dari dosennya. Nanti yang dari mahasiswa tidak saya tampilkan. Ini hanya contoh aja. Jadi ini jawaban pure dari informan kita.
Jadi yang dari informan semuanya kita masukkan di sini. Oke. Nah, setelah ada proses itu tadi, kan sudah mengumpulkan, lalu tadi ada proses teman-teman untuk membuat, masukkan dalam tabel dari hasilnya. Terakhir, ini adalah nanti teman-teman bisa melakukan proses reduksi data, gitu nggih. Seperti apa reduksi data yang bisa dilakukan? Ini saya tampilkan contoh dari reduksi data yang akan ditampilkan. Oke. Jadi reduksi data itu tadi kan, proses untuk menyandingkan semua hasil penelitian di lapangan gitu ya, hasil data di lapangan, entah itu yang digunakan apa, disesuaikan dengan hasil yang teman-teman gunakan. Boleh misalkan kalau saya ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi gitu kan. Nah ini yang saya sandingkan baru wawancara dan observasi, karena dokumentasi nanti sebagai pendukungnya. Nanti boleh dikasih sebelahnya itu dokumentasi. Nah di sini misalkan ada komponennya apa yang dilihat, visi misi prodi, mata kuliah, RPS. Jadi dari hasil wawancara hasilnya apa, nanti dari observasi itu kalian melihat observasi di lapangan mungkin menggunakan dokumentasi tadi, kalian bisa memasukkan di sini. Jadi hasil visi misinya apakah benar? Ini kan hasil wawancara di lapangan itu apa, yang dijabatkan dari dosen tadi dan juga dari kaprodi itu apa secara garis besar, lalu disandingkan dengan hasil observasi apakah sudah benar apa belum. Jangan-jangan hasil dari informan dan juga dari hasil observasi berbeda, kayak gitu. Ini dikatakan sebagai tabulasi gitu ya, tabulasi data atau mengcoding data tadi. Nah, ini proses dari reduksinya. Nah, sama seperti ini juga, urgensi dan sebagainya nanti sampai, selesai. Nah, jadi ini nanti ditampilkan wawancaranya hasilnya apa, observasinya disandingkan nanti hasilnya apa, kayak gitu. Oke, gitu nggih teman-teman, nanti filenya ini bisa saya berikan, saya lanjutkan nanti untuk yang ke rekaman yang kedua nggih. Mohon maaf ini anak saya menangis, ini saya hentikan dulu, untuk yang rekaman kedua nanti saya lanjutkan kembali.